Assalamualaikum, halo semuanya. Di video ini saya akan berbagi tentang alat saya yang terbaru nih, yaitu sebuah wattmeter. Sebetulnya saya udah lama banget ya butuh alat ini, baik itu untuk kepentingan review ataupun untuk kepentingan pribadi di rumah. Nah, ini wattmeternya pakai AC, jadi langsung colok ke listrik. Sebelumnya saya sudah punya wattmeter, tapi ini DC. Ini untuk ngetes baterai power tool gitu ya. Sementara ini nanti ya untuk ngetes chargernya atau power tool yang berkabel. Kenapa saya beli ini dulu? Karena dulu saya kira pakai ini udah cukup. Ternyata tetap saja butuh yang AC nih. Seperti ini. Ini saya dapat harga 98.000 kayaknya ya. Saya beli di Shopee. Di boxnya nggak ada keterangan apapun, jadi nggak ada merek gitu. Di sini juga nggak ada, cuma ada keterangannya made in China. Kemudian spesifikasinya seperti ini. Ini wattnya sampai 9999 watt. Arusnya atau ampernya juga sampai 9999 ampere. Price displaynya sampai dengan 99,99. Tergantung currency yang dipakai nanti. Karena alat ini atau wattmeter ini punya beberapa function. Nanti saya tunjukin ya fungsinya apa saja. Oh, ternyata ya. Oh, gini. Nah, di dalamnya ini ada baterai, tapi baterainya apa nggak tahu. Ini baterainya ini, jadi sebelum kita colok, ini bisa kita coba ya untuk functionnya. Nah, kita tekan function akan muncul nih. Ini untuk watt. Jadi kita bisa lihat nanti daya yang akan dipakai sama tool yang kita colokkan ke sini itu berapa watt. Kemudian kita tekan lagi. Ini untuk cost per kWh. Jadi nanti bisa atur, misalkan listrik di Indonesia itu 1 kWh-nya Rp1.500 per kWh. Nanti akan terlihat ya nanti di sini. Misalkan habis 2000 kWh berarti 2000 dikali 1.500 hasilnya adalah sekian, kayak gitu. Oke, kita colokkan dulu. Nanti secara otomatis akan tampil di layarnya, di monitornya. Ada beberapa fungsi. Pertama ada fungsi arus atau ampernya. Kemudian di watt. Ini tadi sudah saya gunakan untuk ngecek ya. Wattnya ini ada dua tampilan, low dan high. Yang low itu berarti nanti misalkan kita colokkan rice cooker, di daya terendahnya itu berapa watt, di daya teratasnya berapa watt. Nah, ini daya teratasnya. Kemudian untuk cost per kWh, ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung biaya per kWh-nya. Misalkan listrik PLN itu per kWh Rp1.500. Nanti kita bisa lihat, kita gunakan untuk menanak nasi, untuk masak nasi di rice cooker. Misalkan masak nasi itu 30 menit gitu ya. 30 menit itu butuh berapa kWh? 1 kWh-nya adalah Rp1.500. Dihitung, misalkan 30 menit itu 30 kWh, berarti ya 1.500 dikali 30. Semacam itu. Sama kWh-nya itu sendiri, nanti kita bisa tes. kWh-nya akan muncul setelah sekian detik gitu ya. Ini saya reset dulu aja, biar 0. Oke, nah biar 0 enak ini. Udah ada 4 fungsi berarti. Nah, untuk ngetes pertama ya, ini saya tampilkan berarti apa, voltasenya dulu. Nah, tegangan PLN di tempat saya itu hanya 208 volt. Di bawah standar ya. Standarnya kan 2200 ya harusnya. Ini hanya 208 maaf. Kemudian untuk ampere arus ini harus dikasih beban dulu ya. Ini bebannya saya coba untuk ngecas ini baterai. Chargernya ini di sini tertera 1,3 ampere dikali 21 sekitar 26 atau 27 watt, harusnya segitu. Kita lihat ya. Ini kita ubah ke wattnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngecas, kita tunggu beberapa detik. Udah jalan itu detikannya. Nah, ini di daya terendahnya itu 34 watt. Wah, kok gede ya? Harusnya di bawah 30 watt loh ini. Daya tertingginya di 35. Wah, chargernya lumayan nih berarti. Kita ulang coba wattnya, ya kan? Nah, watt terendahnya 34 watt loh. Chargernya padahal hanya 1,3 ampere aja. Untuk arusnya tadi berapa?
arusnya di 0,2 ya, 0,2 ampere dikali 220 volt AC, sekian hasilnya. Hasilnya ya sekitar itu, berapa ya berarti, itulah ya tadi hasilnya ini pasti 34 watt. Malas ngitung saya. Untuk setting cost per kWh, cara settingnya itu kita tekan tombol cost terus menerus sampai kedip. Nah udah kedip-kedip gini, kemudian ini bisa kita masukkan harga per kWh dari PLN. Saya nggak tahu harga per kWh karena kWh itu per volt ampere-nya beda-beda ya, per daya beda-beda. Ini kita ambil contoh aja, kita misalkan 1 kWh 1500 gitu ya. Ini berarti tinggal kita ubah. Ini ada 4 digit, kita ubah jadi 1500, kita tekan. Untuk mengubah digit pertama, kita up down kan. Nah, jadi 1, kita tekan lagi untuk pindah ke digit kedua. Jadi 1500. Udah nih. Ini kan 1500 ya, kemudian kita tekan cost lagi. Nah, udah. Setelah itu, nanti tinggal kita tunggu. Kita tunggu sampai berapa menit gitu. KWH-nya baru muncul 1. Nah, baru muncul 1. Setiap 2 menit 1 KWH nih di alat ini ternyata. Nanti setelah beberapa menit baru ketahuan alat ini yang tampil tuh sampai berapa KWH gitu, nanti baru ketahuannya nanti. Nah ini udah muncul tuh, mana tadi? Nah ini 0,01. Semacam itulah ya. Untuk cost-nya nggak begitu saya hitung sih. Karena saya butuh alat ini cuma mau ngetes. Ya nanti alat-alat atau tool atau apapun. Saya mau pengen lihat aja gitu butuh berapa watt gitu aja sih. Kayak ini ya. Ini ternyata di daya terendahnya 34 watt. Di daya tertingginya 35 watt. Untuk charger ini. Lumayan ya berarti ya. Ini harus di reset lagi nih. Saya gunakan untuk ngecharge baterai 12 volt juga tentunya ya. Ya masih naik berapa tuh? Di 7,8 watt. Wah nggak sampai 10 watt ya. Ini terendahnya 7,6, tertingginya 7,9. Ini chargernya masya Allah berarti. Padahal di sini speknya 1000 mAh loh. Harusnya 12 dikali 1000 kan 12 watt kan, tapi ternyata di sini hanya kurang dari 8 watt. Ya, artinya hanya 800 mAh, ngecas itu lama nih. Kalau ini baterainya 3 ampere hour ya berarti sekitar 3 jam atau 4 jam. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya charger kok lama, berarti arusnya kecil tuh. Cari aja charger yang arusnya gede. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.